ngomong. Engkau pun kayak gitu kok. Kadang-kadang ibu-ibu ini begitu, Pak. Tentang hartanya banyak, emasnya banyak, kalau pengajian itu, pakai cincin semua. Jarinya 10-10 dipasangi cincin. Kau pikir cantik, macam robot, kaku kau jalan, tahu kau. Nabi ngajarin kita sholawat supaya hidup di muka bumi Allah ini kita nggak boleh sombong. Dengar Pak, Pak Kadis, dengar, nggak usah sombong Pak. Pak DPR jangan sombong-sombong. Di Kapolres, Jadi dan Lanut jangan sombong-sombong, biasa aja. Loh, kenapa nggak boleh sombong? Ada masa pensiunnya kok. Loh, maaf ya, manusia yang membuat jadi sombong itu 3, Bapak Ibu. Apa yang 3 itu? 1, yang buat manusia jadi sombong karena harta. Kok hafal kali, tetanggamu kayak gitu rupanya. Heran aku dari tadi nyaut aja. Loh maaf Pak, banyak orang sekarang sombong karena hartanya. Dia nggak sadar bahwasannya harta yang setengah mati dia cari, suatu saat nggak bakal dia bawa mati, malah akan dia tinggal mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadzzan ghalizan lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al maslahatul 'ammah muqaddimun 'alal maslahatul khassah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tolong tukang lampu sorotnya jangan kemari, panas. Geser ini. Mana tukang lampunya? Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Bapak Ibu, kita ngumpul di sini, maaf kalau nggak karena cinta sama Kanjeng Nabi Muhammad nggak akan ngumpul kita malam ini di sini. Betul? Betul tidak? Malam ini gerimis rintik halus tapi kita bertahan di sini. Betul apa ya? Ini tandanya apa Ustadz? Kita sayang, kita rindu, kita kangen sama Kanjeng Nabi Muhammad. Kita mau membuktikan kepada Rasulullah bahwasannya apa Ustadz? Cintanya kita sama Kanjeng Nabi bukan hanya sekedar omongan, tapi kita buktikan dengan perbuatan malam ini. Betul? Maka kita yang kumpul malam ini, maaf kalau nggak cinta sama Nabi Muhammad nggak akan mungkin kita ngumpul di sini. Kita ngumpul di sini ini bukan karena Ucai yang datang, betul? Bukan karena Ucai yang mau ceramah, betul? Betul itu? Enggak, betul itu? Enggak, kalau betul biar ku tutup ceramahku nih. Ini
karena kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad Bapak Ibu. Kalau tidak cinta nggak mungkin kita kemari. Makanya maaf, malam ini Rasulullah itu senang nengok kita. Jadi Pak Bu, nyenengkan hati Rasulullah itu bukan pakai kado yang macam-macam. Nyenengkan hati Rasulullah itu cukup dengan menghadiahkan sholawat seperti yang kita buat malam ini. Loh betul, lain sama nyenengkan suamimu Bu. Ini contoh nih ya, suamimu kalau ulang tahun kira-kira mbok sampean kasih kado nggak? Gini suamimu ulang tahun mbok kasih kado nggak? Enggak. Aku ya Pak, kalau punya istri model kayak gini, tengah malam tidur ku cekek batang lehernya Pak. Ya Allah, kenapa nggak ibu kasih? Nggak cinta rupanya ibu sama suami. Cinta nggak ibu sama suami itu? Nggak, aku mau nanya, kau berantem apa cemana di rumah ini? Ya Allah. Maka nyenangkan Nabi Muhammad, nyenangkan Rasulullah ya dengan kita sholawat begini. Lah yang nyuruh sholawat kira-kira siapa? Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu tas. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu sholawat sama Nabi. Artinya apa Pak? Allah nyuruh kita bukan sekedar nyuruh, tapi Allah juga melakukan. Lain sama orang sekarang, taunya cuma nyuruh tapi nggak tahu melakukan. Betul? Orang sini ada kayak gitu? Iya nggak ada. Ini orang Medan, memang orang sana. Orang sana tempatku. Cuman orang sana itu banyak merantau kemari, ya itu. Loh ini maaf, ini Allah nyuruh kita sholawat, tapi Allah juga bersolawat kepada Nabi. Allah melakukan, baru malaikatnya yang disuruh. Hei malaikat-malaikat, sholawat sampean karo Nabi. Allah sudah melakukan, malaikat sudah berbuat, baru kita yang disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tas. Hei orang-orang yang beriman, sholawat kau kepada Nabi, senangkan Nabi, sholawat kepada Nabi dengan sebenar-benar sholawat, dengan sebaik-baik sholawat, dengan seelok-elok sholawat. Supaya apa? Wasallimu taslima, biar kita selamat. Loh betul nggak Pak? Loh hidup ini kita mau cari apa toh? Selamat. Ibu bupati jadi bupati cari apa? Selamat. Kalau nggak selamat nggak dapat barokah Bu. Selamat dulu. Bu wakil DPR cari apa? Cari siapa? Cari selamat. Selamat ada selamat. Mana mat? Ya Allah. Pak wakil bupati jadi wakil bupati cari apa? Selamat. Pak ketua DPR cari apa? Kau provokator aja kau dari tadi kau ya. Kau ngejek tapi 4 periode juganya kau dia buat. Cari selamat Pak. Semua kita yang hidup di sini di muka bumi Allah cari selamat. Saya ceramah kemana-mana cari apa? Aku jijik kali dengan orang ini orang ini. Barisan ini. Dari tadi dia aja provokatornya. Cari duit. Aku kalau duit, kalau amplop nggak kupikirkan kok, tahu kau. Isinya pun nggak kupikirkan kok. Loh bener Pak, saya ceramah kemana-mana kalau amplop nggak tak pikirin kok.
isinya pun enggak. Oh. Loh bener Bu, lah guru saya ngajari, Cai kau kalau diundang orang ceramah, Cai kau jangan ngarepin amplop, kau dosa besar kau, Cai. Oke, tapi ingat ya Cai, kata guru saya, lebih besar dosa panitia yang ngundang nggak ngasih amplop, tuh besar kali dosanya. Enggak, aku cuma ngingetkan ini supaya nggak berdosa loh. Ya Allah, kita ini semua cari selamat. Pertama, apa yang mau kita cari selamat dari sholawat itu Ustadz? Satu, supaya kita terhindar dari kesombongan Bapak Ibu. Betul apa ya? Loh, Nabi nyuruh kita sholawat supaya kita tidak sombong. Lah pertanyaannya sekarang, Ustadz, siapa orang yang sombong? Kata Nabi, orang yang sombong itu satu, apabila disebut namaku dia tak mau bersolawat kepadaku. Ini orang yang sombong, Pak. Karena Nabi ngajarin kita solawat supaya hidup di muka bumi Allah ini kita nggak boleh sombong. Dengar Pak, Pak Kadis, dengar, nggak usah sombong Pak. Pak DPR jangan sombong-sombong. Di Kapolres, Jadi dan Lanut jangan sombong-sombong, biasa aja. Loh, kenapa nggak boleh sombong? Ada masa pensiunnya kok. Loh, maaf ya, manusia yang membuat jadi sombong itu tiga Bapak Ibu. Apa yang tiga itu? Satu, yang buat manusia jadi sombong karena harta. Kok hafal kali, tetanggamu kayak gitu rupanya. Heran aku dari tadi nyaut aja. Loh maaf Pak, banyak orang sekarang sombong karena hartanya. Dia nggak sadar bahwasannya harta yang setengah mati dia cari, suatu saat nggak bakal dia bawa mati, malah akan dia tinggal mati. Alah, ngomong engkau pun kayak gitu kok. Kadang-kadang ibu-ibu ini begitu Pak, tentang hartanya banyak, emasnya banyak. Kalau pengajian itu pakai cincin semua, jarinya 10-10 dipasangi cincin. Kau pikir cantik, macam robot, kaku kau jalan, tau kau. Soal ditanya orang mau kemana Kak, mau ke sana. Ngapain? Pengajian. Pulang pengajian dihantam mobil meninggal. Pertanyaanku, emas yang kau pakai di tangan, di jarimu itu kau bawa mati enggak? Maka jangan sombong. Untuk siapa yang itu emasnya? Untuk siapa? Untuk kaum-kaum teraniaya ini. Untuk suami. Tapi Ustadz apa? Suamiku waktu aku meninggal nangis. Itu nangis pencitraan. Ustadz kok tahu Ustadz, pemain semuanya ini. Kau pun juga kau. Oh, Ustadz ceritalah. Meninggal istri, cincin banyak, nangis mama. Begitu cepat kau meninggalkan kami, Mak. Cemana nasibku, nasib anak-anak nanti mama. Mama, ya Allah mama. Padahal tadi malam kita macam main film India, hujan-hujanan sama mama. Sambil nangis dicabut cincin yang di jari kelingking. Alhamdulillah untuk modal. Pindah ke jari manis mama. Aku nggak sanggup tanpamu mama. Berat rasanya hidup ini. Tapi nengok cincinmu jadi ringan mama, dicabut. Kantongi. Pindah ke jari tengah, makin kuat nangis bapak itu. Mama, mama. Tetangga nanya, kenapa bang? Yang ini payah dicabut. Maka hari ini maaf, jangan sombong karena harta. Kata Allah, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau terlalu cinta kepada dunia sampai kau melupakan aku, kata Allah. Banyak orang yang hari ini silau dengan harta, lantas dia lupa kepada dari mana harta itu datang.
Artinya apa? Banyak orang yang ketika dititipi nikmat tapi dia lupa siapa yang memberikan nikmat. Betul? Banyak contohnya. Sa'labah. Sa'labah kenal? Sa'labah. Sa'labah kenal? Ya Allah, Sa'labah. Sa'labah. Lu abang dulu Sa'labah itu miskin, kere, melarat. Tapi dulu maaf ketika dia susah nggak punya harta, hidupnya miskin, melarat, maaf, ke masjid rajin. Betul? Nah, 5 waktu Pak, nggak pernah terlambat ke masjid. Subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. 5 waktu di masjid, nggak pernah telat. Sampai tanda Rasulullah dengan dia. Tapi Sa'labah dia punya kebiasaan Pak. Apa kebiasaan Sa'labah? Asal selesai sholat, Sa'labah itu nggak mau ikut doa bersama. Bukan karena Sa'labah nggak mau ikut doa, ada alasannya Bu. Dipanggil sama Rasulullah, hei Sa'labah kemari. Kau kuperhatikan kau rajin sholat di masjid, tapi kenapa kalau selesai sholat kau langsung pulang nggak ikut doa bareng Sa'labah? Ya Rasul, siapalah orang yang nggak pengen, yang nggak mau ketika engkau yang mendoa, kami yang mengaminkan di belakang ya Rasul. Ketika kau berdoa, kami yang mengaminkan, pasti doa itu Allah kabulkan karena yang berdoa adalah kekasih Allah. Tapi ya Rasulullah, bukan aku nggak mau. Terus kenapa? Aku punya alasan. Alasanmu apa? Sarung ya Rasul, sarung. Sarungmu kenapa? Sarung. Loh kenapa sarung? Sarungku cuma 1. Ini sarung harus gantian sama istriku di rumah. Kalau aku lama pulang nanti waktu sholat habis, istriku jadi nggak sholat ya Rasul. Oh jadi sarungmu cuma 1? Iya, sarungku cuma 1 ya Rasulullah. Ini pun dulu hadiah sunat masal waktu kampanye bupati. Umpama ini umpama. Kalau nggak ikut sunat masal nggak dapat sarung waktu itu ya Rasul. Oh gitu. Ya udah, kalau gitu pulanglah Sa'labah. Besok habis sholat subuh, habis sholat zuhur kau jumpain aku ya. Oke. Besok habis sholat zuhur, Sa'labah jumpai Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Sa'labah, udah datang kau? Udah. Ngelap. Udah datang kau Sa'labah? Sudah ya Rasul. Ada apa engkau memanggilku kemari ya Rasul, ngajak aku jumpa habis sholat zuhur ya Rasulullah? Ada 2 ekor kambing yang mau kukasih samamu Sa'labah. Ini hadiah. Kau rawat, kau jagalah kambing ini. Nanti kalau berkembang biak, mudah-mudahan kambing ini bisa menjadi mengangkat perekonomianmu Sa'labah. Betul lah Rasul, betul. Nggak bohong ini kan? Nggak pala buat proposal kan? Enggak. Langsung bawa pulang ini kan? Iya. Nggak ada yang ditandatangani. Enggak. Oke. Sa'labah pulang Bu, bawa kambing dari Rasul. Namanya kambing yang ngasih Rasul, berkahnya besar, barokahnya gede. Enggak sampai sebulan kambingnya sudah banyak. Tiap hari melahirkan. Ini kambingnya nggak ikut program KB Bu. Akhirnya kambing Sa'labah banyak. Wow, semakin banyak kambing Sa'labah. Akhirnya apa Ustadz? Sa'labah makin jarang nampak di masjid Pak. Lama nggak nampak ke masjid, nggak kelihatan. Nabi nyariin Sa'labah. Ada yang nampak Sa'labah? Ada. Mana Sa'labah? Sa'labah sekarang sibuk ngangon kambing ya Rasulullah. Di mana? Di kebun. Nabi datang Pak, datangi Sa'labah. Sa'labah,
Kau sekarang ku tengok males sekali ke masjid, nggak pernah nampak lagi ke masjid semenjak kambingmu banyak, semenjak kau jadi orang kaya. Cemana? Kenapa kau nggak pernah ke masjid lagi? Macam mana aku mau ke masjid ya Rasulullah? Aku sibuk menjaga kambingku, aku sibuk memelihara kambingku. Kalau kambingku ku tinggal ke masjid, tahu-tahu nanti ada serigala yang datang, kambingku dimakan serigala, mati, rugi aku ya Rasul. Oh, kau lebih pilih kambingnya? Oh jelas. Gara-gara kambing lupa sama yang ngasih kambing. Allah marah, kambing sak labah dimatikan, balik miskin lagi, tinggal sarung sebiji itu lagi balik. Gampang nggak bagi Allah mengambil apa yang dititipkan, Pak? Gampang tidak? Maka jangan karena kenikmatan dunia kita buta dengan nikmat akhirat, Pak. Jangan karena nikmat dunia yang sementara, karena harta kita yang menyilaukan sesaat, lantas kita lupa kalau kita akan kembali ke alam yang kekal, yakni alam akhirat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan cinta-cinta kali sama dunia ini, nanti awak lupa balik ke akhirat. Cocok? Makanya maaf, ada kitab, nama kitabnya Siratul Mustaqim, yang menulis namanya Syekh Muhammad Atta. Kata Syekh Muhammad Atta dalam kitab Siratul Mustaqim itu, supaya nikmat yang datang sama kita tidak membuat kita sombong, Pak. Beliau menafsirkan Quran firman Allah yang berbunyi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau sudah datang nikmat Tuhanmu kepadamu, mau itu banyak, mau itu sedikit, mau itu besar, mau itu kecil, puji Allah, wastaghfir, jangan lupa mohon ampun kepada Allah. Bu, ibu tadi kemari makan nggak? Kemari makan nggak? Oke, ku ganti pertanyaannya. Repot kalau lain-lain jawabannya. Ibu sama bapak kira-kira, ini kita pakai pendekatan tasawuf ya, biar ngajinya nyambung ini. Ibu sama bapak kira-kira kalau habis makan kenyang nggak? Nah, kan kompak. Kalau habis makan kenyang nggak? Kenyang. Kira-kira kalau sudah kenyang kita ngomong apa? Alhamdulillah. Besok ditambahi, bukan cuman alhamdulillah, wastaghfir, tapi barengi dengan beristighfar kepada Allah. Supaya apa? Nikmat kenyang di perutmu tidak membuatmu jadi orang yang sombong. Ibu bapak habis minum, hausnya hilang nggak? Hilang. Alhamdulillah, astaghfir. Supaya apa? Basahnya tenggorokanmu tidak membuatmu jadi orang yang sombong, Pak. Kalimat istighfar itulah yang menampar kita ketika kita dapat nikmat dari Allah, mau besar mau kecil, mau banyak mau sedikit, tidak menjadikan kita orang yang sombong, Bapak Ibu. Amalkan ini. Apalagi hari ini Kota Waringin Barat 66 tahun sudah berdiri. Suka duka banyak sudah dilewati, betul Pak? Sulit, susah, senang, bahagia sudah dilewati. Maka semakin bertambah umur menjadi 66 tahun ini, supaya kita tahu bersyukur, semakin awak beristighfar mohon ampun kepada Allah. Supaya apa? Kita tidak jadi sombong dengan usia ke 66 tahun Kota Waringin Barat ini, Bapak Ibu. Betul? Banyak istighfar awak. Jangan awak sombong-sombong. Harta yang awak cari setengah mati bakal awak tinggal mati. Lo bener ini Pak. Lo saya lo. Ini saya bukan sombong Pak ya, tapi saya menceritakan pengalaman. Saya perkara harta ya, maaf, aku nggak open Pak. Bener Pak. Itu hartaku semua aku buat nama istriku kok. Kalau kalian nggak sanggup lah, halah berat-berat. 1001 laki-laki yang kayak begini Pak. Loh bener Bu. Semua harta saya itu saya buat nama istri. Mau rumah, mau mobil, mau kebun, semua saya buat nama istri. Kenapa Ustadz takut sama istri? Oh tidak. Jadi kenapa Ustadz buat nama istri? Enggak. Bukan istrinya banyak, ngurus yang sebiji aja setengah mati Pak. Nah benar. Kenapa
Kenapa Ustadz takut rupanya? Makanya Ustadz buat nama istri Ustadz semua. Oh tidak. Jadi kenapa Ustadz buat nama istri Ustadz semua? Karena itu warisan dari mamanya. Makanya nama dia. Kalau namaku yang nggak mungkin, bu. Cocok. Berani ketua DPR berani? Berat lah. Kumis semua aja yang tebel pak. Itu bener nih. Maka yuk perkara harta jangan Dua, yang membuat manusia sombong itu apa? Dengar, jabatan. Banyak orang yang karena jabatan itu sombong. Dulu bukan siapa-siapa, sekarang menjadi apa-apa. Wow, jalan mendungak, kaki nggak jejak, ngambang. Bukan orang sini, ini orang sana ya. Orang sana yang dimutasi kemari. Nah itu masalahnya. Hati-hati apa-apa. Banyak orang hari ini karena jabatan dia sombong, jalan mendungak ke langit, kaki tidak nyentuh tanah, ngambang. Kenapa sombong pak? Nah sekarang yang jadi pertanyaan, setiap yang ngambang itu bagus apa enggak? Enggak ada yang bagus setiap yang ngambang pak. Loh maaf, yang ngambang satu setan. Setan ada yang bagus enggak? Enggak ada. Maka kalau ada orang yang sombong karena jabatannya, setan lah itu. Udah nggak usah tengok-tengokan pak, tengok aku aja pak gadis. Hidup ini selalu aja kita. Hidup sesuai gaya aja pak, sesuai kemampuan. Jangan awak hidup ini gaya apa kemampuan tak ada tapi gaya dipaksakan. Kabitnya dia, tapi gayanya macam kadis. Kan ada orang kayak gitu. Ada orang kayak gitu, entah apa banyak kali tingkahnya, jijik awak kadang-kadang nengoknya. Iya ya kan gitu, gaya sesuai kemampuan aja. Jangan awak sombong karena jabatan awak. Kenapa? Hari ini kau jadi pejabat, di belakang sebelum kau mati, sebelum kau pensiun, sudah banyak yang mau menggantikan. Dengar kalian, tengok aku, jangan awak sombong. Dua, yang ngambang. Dihaluskan bu, bahasanya dihaluskan. Hancur kali orang sini parah rusak ya Allah. Bu, ibu di sungai mandi pak, ada yang ngambang jalan, bapak diam apa ngelak? Maka yang ngambang ini nggak bagus pak. Maka jangan karena jabatan kita jadi orang yang sombong, jangan. Betul. Ketika punya jabatan jangan jadi macam Fir'aun kita bang. Dengar Pak Kadis, jangan macam Fir'aun kita. Loh maaf, setan itu loh angkat jempol sama Fir'aun bu. Setan datang sama Fir'aun pak. Apa kata setan? Pir. Fir'aun pak. Apa set? Setan kan set toh. Gini Pir, aku mau ngomong sama kau Pir, kata setan. Aku ya Pir, kata setan. Sesetan-setannya aku Pir, kata setan. Bukan kataku, kata sesetan-setannya aku Pir, kata setan. Aku nggak pernah ngaku Tuhan Pir. Kau manusia, gara-gara jabatan kau bisa ngaku Tuhan. Paten kali kau Pir. 4 jempol untuk Fir'aun dari setan pak. Maka hari ini jangan karena jabatan awak sombong.
Wahbib masyikta, cintailah apa yang kau cintai, tapi ingat suatu saat kau pasti bakal berpisah dengan yang kau cintai. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Tentang apa? Perkara-perkara nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Cintai apa yang kau cintai, tapi jangan sampai kau lupa bahwasanya suatu saat kau bakal berpisah dengan yang kau cintai. Semua titipannya ini. Jadi ketua dewan titipan, jelas Pak? Jadi wakil bupati titipan. Ibu nggak pala lah, aku awak nginap di rumah dinas kena usir pula awak malam ini kan? Mana berani awak? Lanjut Bu, lanjut Bu, lanjut. Ini orang ini yang merengkel Bu, orang ini enggak, ini yang merengkel ini. Titipan jabatan itu titipan. Jadi ketua DPR, jadi Danlanut, jadi Kapolres, di anggota dewan, jadi kepala dinas, jadi kabak, jadi kabit, ini semua titipan. Titipan ini. Setiap titipan itu maaf pasti akan diambil sama yang nitip. Wong jenenge titipan, maka akan diambil sama yang nih. Semua titipan, apapun itu, pasanganmu pun titipan, anakmu titipan. Bu, ibu aja yang ceramah sini Bu. Aku ngomong kono ngomong. Nanti aku selesai ngomong amplopnya jaluk bagi 2. Rugi aku. Ya Bu ya, ini semua titipan Pak. Pasanganmu pun titipan, anakmu titipan, anak yang kita bangga-banggakan, secinta-cintanya kita dengan dia, kita akan berpisah dengan dia. Sama pasangan kita, secinta-cintanya kita dengan pasangan kita, suatu saat kita bakal berpisah dengan pasangan kita. Loh ini benar Bu. Maka sama mereka itu jangan cinta-cinta kali, biasa aja. Loh benar Bu. Loh Ustaz kalau ngomong begitu Ustaz, loh saya bilang sama istri itu Pak, Mi, udah kau tinggal denger aja, nggak usah nyocot loh. Tinggal dengarkan aja kok. Umi, iya Pak. Nggak, dia manggil saya Papa. Kenapa? Ada masalah? Sekarang ku tanya, itu bini siapa? Biniku kan? Ada masalah kira-kira? Jadi kok sibuk kali mulutmu? Kok dari tadi ku biarkan makin menjadi kau ya? Memang begitu dia manggil, jadi cemana? Iya Pak, aku mau ngomong sesuatu sama Mumi. Apa itu Pak? Dengar dulu. Kau kalau cinta sama aku jangan cinta-cinta kali. Karena aku sebetulnya nggak cinta-cinta kali sama kau. Marah dia Pak. Maksudmu apa Cai? Dari Papa manggil lu Cai Pak. Maksudmu apa Cai? Terus terang aja kau Cai katanya. Nggak, kau jangan marah dulu. Maksudku gini, terus terang aja kata dia. Kau kalau cinta sama aku jangan cinta-cinta kali, karena aku pun gak cinta-cinta kali sama kau. Saya berani ngomong gitu. Pas nggak ada dia, ini kan nggak ada dia ini. Lu biniku lu baru harahap, macam kenal pot racing mulutnya Bu. Begitu ngeri. Aku minta tolong sama kameramen, bagian ini tolong dipotong ya. Allah. Marah dia Ustadz, marah, nggak terima dia. Maksudmu apa Cai? Maksudku begini, kau kalau cinta aku jangan cinta-cinta kali, karena aku pun nggak cinta-cinta kali sama kau. Maksudnya kalau kau cinta sama aku jangan kau letakkan cintamu kepadaku di hatimu. Aku pun begitu, takkan kuletakkan cintaku kepadamu di hatiku, sebab kita cukup meletakkan cinta kita di kulit hati kita. Itu pun kulit hati kita yang paling luar. Loh,
kenapa nggak di hati? Karena di hati kita cukup hanya ada Allah dan Rasulnya. Kalau perkara jabatan kita letakkan di dalam hati, Pak, nanti Allah bakal cemburu, Rasul bakal cemburu. Maka perkara dunia ini jangan letakkan di dalam hati, tapi letakkanlah di kulit hati kita yang paling luar. Karena secinta-cintanya kita dengan mereka, suatu saat kita akan berpisah dengan jabatan kita. Betul? Maka jangan jabatan letakkan dalam hati, cukup letakkan kulit hati. Suatu saat kita bakal pensiun. Kalau kita diletakkan di dalam hati jabatan itu, begitu nanti pensiun nggak ikhlas kita menerima kenyataan. Itulah yang seminggu pensiun stroke meninggal. Loh, ini benar nggak nih? Loh, nyambung nggak ngajinya, Bu? Gini ya, nyambung nggak nyambung, ngomong nyambung lah biar cepet siap ini. Nih, maka jangan karena jabatan kita jadi loh, Nabi loh Pak, jabatannya hebat loh. Nabi ngomongin pemerintahan, Nabi presiden Pak, Nabi presiden Bu, Nabi Nabi presiden Bu, Nabi presiden Pak. Ini awak baru wakil bupati, Ustadz ceramah main handphone aja, kan nggak cocok kayak gitu. Timbang nggak diundang meneh payah kok. Beliau meriksa laporan masyarakat kok. Lu bener ngomongin pemerintahan, Nabi itu kepala negara, presiden. Loh, Nabi itu berhasil Pak. Apa tandanya berhasil Rasulullah menjadi kepala negara, menjadi presiden? 2/3 belahan dunia berhasil Islam Pak. Betul apa ya? Keberhasilannya dalam merubah peradaban manusia. Bukan hanya umat muslim, orang-orang beriman saja yang mengakui, tapi orang-orang di luar akidah Islam pun juga mengakui. Mana buktinya? Maaf, ada seorang komunis, dia menulis buku. Nama komunis itu siapa Ustadz? Michael Hart. Siapa Bu? Siapa Pak? Michael Hart. Itu menulis buku, judul bukunya The 100 Ranking of Most Influential Person in History. Coba apa judulnya? Ini nulis buku judulnya The 100 Ranking of Most Influential Person in History. 100 tokoh dunia yang mampu merubah peradaban umat manusia. Yang nulis orang komunis, tapi meletakkan nama baginda Nabi di peringkat paling pertama Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Nabi bisa sukses Pak? Karena Nabi ngikut firman Allah. Apa kata Allah? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Hei Muhammad, kalau kau jadi pemimpin, lintalahum, lembutkan hatimu. Walau kunta fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Jangan kau keras hati, jangan kau sombong, jangan kau diktator, jangan kau mau menang sendiri. Kenapa? Fadzan ghalizan lam faddu min haulik. Nanti orang-orang tak suka denganmu Muhammad. Nabi itu lembut Pak, tapi tegas kepada lawannya Pak. Lawannya siapa? Yang menentang agama Allah. Ini hebatnya Nabi. Ngomongin jabatan loh Pak. Ngomongin masjid, Nabi imam kiai. Ngomongin masjid, Nabi imam, Nabi khotib, Nabi pun seorang dai. Enggak ada YouTube, enggak ada TikTok, enggak ada FB Pro. Nabi terkenal sampai sekarang Pak. Betul? Betul apa ya? Berarti Nabi adalah seorang dai yang hebat. Ngomongin masjid, Nabi imam terbaik Pak. Tengok Nabi itu kalau jadi imam, dia nggak pernah ngikut egonya sendiri Pak. Nabi kalau imam dia selalu nengok ke belakang. Ngapain? Dia mau meriksa jemaahnya, mana lebih banyak orang tua apa anak muda. Ini Nabi Pak. Dia paham dengan siapa
dia berhadapan dan Nabi paham siapa yang dia pimpin. Maka Nabi rajin nengok ke belakang, nggak kayak imam-imam sekarang. Kadang angkat takbir aja 3 menit 7 detik, mau angkat takbir aja banyak kali gayanya. Apa nggak mau kutunjang aja rasanya dari belakang kayak gitu. Imam ini harus peduli, harus ngerti dengan yang di belakang, harus nengok ke belakang. Itu maknanya pemimpin apa? Imam itu harus nengok ke belakang supaya tahu lebih banyak mana jemaahnya, anak muda atau orang tua. Kalau anak muda silakan bawa ayat yang panjang, orang tua bawa ayat panjang, nyender pak. Loh betul ya? Maknanya apa? Pemimpin itu harus nengok ke belakang sekali-sekali. Maknanya apa? Harus turun ke lapangan supaya pemimpin tahu apa kebutuhan masyarakatnya. Inilah yang dikatakan oleh Allah, wasyawirhum fil amr. Pemimpin itu harus suka bermusyawarah. Insya supaya apa? Masyarakat senang, kota Waringin Barat semakin maju dan semakin hebat. Amin. Maka pemimpin harus turun ke lapangan, Pak. Ini makna imam. Jelas Pak Wabu? Pak Ketua BPR semana? Cocok? Nah, itu jangan reses saja pas turun. Tapi kita keliling apa maunya dan butuhnya masyarakat. Ini makna imam ini Pak. Hebat pun kita dalam memimpin, Mbak imam di masjid, bagus pun suara kita, banyak pun hafalan kita, panjang pun napas kita. Tapi maaf kalau kita egois dengan apa yang kita punya tanpa mempedulikan jemaah di belakang. Kira-kira jemaah senang nggak? Enggak Pak, nesu jemaah, nesu. Ngambek jemaah. Kenapa ngambek? Loh dia egois, maunya dia aja. Itulah yang model imam-imam sok paten. Angkat takbir 3 menit setengah. Kira-kira jemaah seneng nggak? Jemaah nyambung di belakang. Imam nggak ada otak ini kak. Kenapa nggak dipikirkannya kita yang tua-tua? Ini baru takbir kak. Cemana coba ini? Baca Fatihah. Kebetulan beliau Qori. Pakainya lagu tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah di belakang langsung ngomong, cukup sekali aja lah sholat di sini kak. Ini baru bismillah aja kayak gini kak. Cemana coba ini kayak gini kita mau cepat pulang, sementara bismillah aja sepanjang segini. Itu imam di depan baca ayat, ini ibu 2 orang di belakang cerita. Jadi cemana kak? Ya cemana tahankan. Kan udah aku bilang dari awal jangan di sini, ini imamnya lama tapi kau bandal. Itulah kau kadang-kadang nggak pernah kau dengar omongan orang tua. Kau anggap orang tua ini omongannya nggak bener, tapi kalau udah kayak gini siapa yang salah? Kau yang salah kan? Ya namanya aku nggak tahu. Kalau udah kayak gini mulutmu ngomong nggak tahu, jadi cemana lagi? Ya udahlah kak, kalau gitu aku besok ngikut kakak aja. Kau hari ini baru kau nyesal kau mau ikut aku, dari tadinya kau ku ingatkan ngomong pak. Jadi cemana? Ya besok kita pindah cari masjid yang lain, cari yang imamnya paham, cari yang imamnya kenceng. Ya udahlah kak, aku ikut. Oke. Besok pindah ke masjid lain. Rupanya imam yang di sini pindah ke sana juga. Tengok iki meneh. Artinya apa Bapak Ibu? Pemimpin harus lintalahum supaya dicintai masyarakat. Pemimpin harus wasyawirhum fil amr, suka datang ke masyarakat, suka nanya, ngumpul sama masyarakat. Supaya apa? Cinta masyarakat dengan pemimpinnya. Insya
Insya Allah. Tepuk tangan untuk pemimpin-pemimpin di negeri Kota Waringin Barat ini. Amin. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin di negeri Kobar, Kota Waringin Barat ini adalah pemimpin yang lembut hati dan suka bermusyawarah. Amin. Insya. Maka dengan jabatan jangan buat awak sombong, Pak. Jelas. Nggak usah nunduk-nunduk. Tengok aku. Tadi lantam kali kau. Tengok aku. Jangan nunduk-nunduk. Lanjut. Gimana? Masih tahan? Wih, ini nampaknya nanti wakil bupati, ketua DPR dan Lanut sama Kapolres ini rapat 4 orang ini. Jangan lagi undang Ucai itu kan. Kenapa? Lancip betul mulutnya, habis kita digiling kan. Aku nggak apa-apa nggak diundang lagi. Patah tumbuh hilang berganti. Nggak masalah nggak diundang lagi. Ada kadang panitia begitu, nggak usah lagi undang Ucai itu. Kenapa? Lancip betul mulutnya. Oke. Sebulan menelpon, Ustadz datanglah ceramah tempat kami, tapi kalian nggak mau ngundang aku lagi. Yang ngomong gitu orangnya udah mati Ustadz. Oh cocok, aku bilang. Maka jangan bercakap yang aneh-aneh. Cepat kalian mati nanti. Hati-hati. Maka jangan karena jabatan kita jadi orang yang tapi dengan jabatan itu kita banyakkan manfaat di tengah-tengah masyarakat ini, Pak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak manfaat. Manfaat, apalagi manfaat baik. Ketika kita wafat, kebaikan yang kita tinggalkan, maka kebaikan itu akan meninggalkan doa untuk kita. Teringat orang, maka doa yang akan disampaikan. Maka selagi awak hidup sebarkan manfaat, Pak, walaupun manfaat itu kecil. Kata Allah apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Tapi ingat, wa in asatum falaha, siapa yang berbuat kejahatan, kemungkaran, kecurangan, maka akan kembali kepada dirinya juga. Maka jangan sombong awak hari ini. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Demikian hidup manusia selama hidup di dunia ini. Bila dah tutup umur usia, putuslah hubungan di sana sini. Sendiri awak, cuma amal yang mengikut sama awak. Maka sebarkan kebaikan dan manfaat yang baik di tengah masyarakat, supaya apa? Itu yang menolong awak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 3. Yang membuat orang sombong itu apa, Ustadz? Ilmu, Pak. Banyak orang yang sombong karena ilmu dia. Kadang banyak ilmunya, dia sombong, menganggap yang lain tak tahu apa-apa, menganggap yang lain bodoh. Padahal orang beriman itu semakin dia berilmu, semakin dia banyak mendengar, Pak. Semakin dia banyak ilmu, semakin banyak dia kurangnya. Sehingga dengan merasa kekurangan itu, dia akan terus mencari ilmunya, Pak. Maka dengan ilmu awak sekarang yang Allah titipkan sama kita, jangan awak sombong dengan ilmu itu. Itu titipan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita tak berilmu kecuali apa? Ilmu itu dititipkan Allah sama kita. Maka jangan dengan ilmu awak nih awak jadi orang yang sombong. Suka menyalahkan, sikit-sikit salah, sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit kafir. Tak boleh. Ini yang merusak itu tadi, Pak. Bak kata Rasulullah, nanti macam buih di tengah lautan, terombang-ambing, awak sama awak yang saling merusak itu, Pak. Maka dengan ilmu itu jangan awak sombong. Perkara torik perbedaan itu biasa, Pak. Perbedaan itu kita jadikan wadah untuk saling mengenal dan saling melengkapi. Jangan dengan perbedaan itu awak buat untuk saling bertikai dan saling menimbulkan bibit-bibit perpecahan.
Ini yang disampaikan Pak Wabub tadi, kata sambutan Ibu Bupati. Jangan awak suka terprovokasi sama berita-berita hoax yang mampu memecah belah umat hari ini, Bapak Ibu. Ini bagus ini. Jangan awak karena ilmu awak sombong, sedikit-sedikit menyalahkan. Beda itu biasa. Ini contoh nih, contoh. Loh, yang ngomong Allah kok. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Ya kuncinya ibadah ini kan semua ikhlas, Pak. Ngapain kita nyalah-nyalahin orang? Zaman sekarang ini loh banyak orang sudah mau masuk masjid disalah-salahkan. Ngapain kita nyalah-nyalakan orang yang udah mau masuk masjid? Yang kita salahkan sekarang bagaimana caranya orang yang belum mau ke masjid mau masuk ke masjid. Ah, ini yang harus kita pikirkan, Pak. Betul ya? Nah, kalau perkara kunut nggak kunut, masalah biasanya itu. Yang kunut betul, yang nggak pakai kunut nggak salah. Artinya apa? Dua-dua betul. Yang nggak betul siapa? Yang nggak sholat. Perkara 23 sama 11 jangan lagi direcokin. 23 benar, 11 nggak salah. Yang salah yang nggak sholat. Selesai kok. Perbedaan itu biasa. Jangan karena ilmu kita asik kita mau ngajak berkelahi aja. Loh gini, ini pakai pendekatan tasawuf Pak, biar enak ngajinya ya Pak ya. Maaf guru ya. Saya nanya sama Pak Wabub, umpama ini umpama nih Pak Wabub, saya tanya Pak Wabub mau kemana? Pak Wabub jawab mau ke Jakarta. Umpama Pak Wabub nanya saya, kau mau kemana Cai? Mau ke Jakarta juga Pak Wabub. Oke. Saya nanya, Pak Wabub naik apa? Saya jalan darat aja lah Cai. Ya terserah beliau. Beliau mau jalan darat, enggak masalah. Beliau nanya saya, kau naik apa Cai ke Jakarta? Saya naik pesawat Pak Wabub. Udah dibelikan sama Pak Kabak loh tiketnya. Beliau naik jalan darat, saya naik pesawat. Sama nggak kendaraan kami? Beda. Betul ya Pak? Nah sekarang yang jadi pertanyaan, Pak Wabub boleh nggak nyalahkan saya ke Jakarta naik pesawat? Mana bisa, berantem main pun jadi kita Pak. Kenapa? Udah dibelikan tiket Pak, kan gitu. Pak Wabub jalan darat, boleh nggak saya menyalahkan Pak Wabub? Jangan jalan darat Pak, salah itu Pak, boleh nggak? Mana boleh, itu urusan Pak Wabub. Pak Wabub pengen jalan darat kok, kan gitu kira-kira Bu? Ya kan, saya mau naik pesawat, beliau mau jalan darat. Nah sekarang pertanyaannya, tujuan kita kemana Pak Wabub? Ke Jakarta. Kita ketemunya di mana? Di Jakarta. Perkara kami maaf, siapa yang sampai duluan, siapa yang cepat sampai, itu nggak jadi urusan. Yang penting tujuannya sama-sama ke Jakarta, ketemunya di Jakarta. Begitulah kita di Kobar ini. Mau apapun paham kita, apapun jalan kita, tujuan kita sama. Apa? Memajukan Kobar menjadi lebih baik lagi, masyarakatnya sejahtera. Amin. Itu Pak. Mau apapun kendaraan kita terserah, yang penting tujuannya sama. Begitu kita dalam hal beribadah, terserah kita motoriknya apa, mau apa paham kita, yang penting tujuan ibadah hanya satu, haqqulillah, mengakui kebenaran Allah Subhanahu. Kira-kira nyambung nggak ngajinya? Nyambung ya? Nah, maka tiga yang buat orang sombong: harta, jabatan, dan ilmu. Maka sholawat mengajarkan kita agar kita tidak jadi manusia yang sombong Bu. Ini yang pertama. Yang kedua, wasallimu taslimah. Selamat apa yang didapat dari sholawat itu Ustaz? Selain selamat dari kesombongan, yang kedua, kita selamat dari hati yang keras Pak. Hari ini banyak orang yang keras hatinya Pak. Dikasih tahu nggak mau, asal diingatkan dia merajuk, ngambek, besok nggak mau datang. Asal disindir, marah, buat laporan. Nah gitu ada itu. Kenapa orang sekarang hatinya keras?
Kenapa orang sekarang diajak baik susah, diajak yang benar kadang sulit? Karena keras hatinya, Pak. Anak-anak kita sekarang kenapa kadang-kadang kalau dikasih tahu payah? Beda anak dulu, beda anak sekarang. Betul nggak, Pak? Betul nggak? Anak dulu sama anak sekarang itu beda. Apa bedanya anak dulu sama anak sekarang? Hah? Iya, aku tahu, Bu. Orang dulu memang udah tua, yang udah mati pun banyak, aku tahu. Tapi secara watak, anak-anak dulu, orang dulu sama orang sekarang itu beda, Pak. Orang dulu itu manut-manut, orang dulu itu patuh-patuh. Makanya orang-orang dulu itu maaf banyak yang berhasil. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi wakil bupati, ada yang jadi ketua DPR, jadi danlanut, jadi kapolres, jadi kadis. Ini kan orang-orang dulu orang ini. Betul nggak? Kenapa mereka berhasil? Karena manut, patuh. Kenapa patuh? Kenapa hatinya nggak keras? Kenapa gampang diingatkan? Karena emak ayah kita dulu, falyattaqullah waliyaqulu qaulan sadida. Bertakwa sama Allah, waliyaqulu qaulan sadida. Setiap ucapan yang keluar dari dirinya adalah kebaikan. Maka beda orang dulu sama orang sekarang. Kenapa orang dulu maaf apa yang ditonton jadi tuntunan? Betul. Ini kan pepatah-pepatah lama ini. Kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet, mamanya ngepet. Wah, keluarga kriminal. Karena orang dulu manut-manut, Pak. Loh, maya kita dulu ngomongin kita nggak pakai dalil, Bu, bener nggak? Hei, jangan makan depan pintu. Manut, Pak. Manut, Bu, nggak kena nanya. Mana dalilnya? Nggak ada. Dalilnya simpel aja, Pak. Ngalangi orang jalan, sudah selesai. Maghrib, anak kita masih keluyuran di luar. Emak kita ngomong, masuk ke rumah. Kalau mau ke masjid, kalau nggak mau ke masjid, masuk ke rumah. Jangan maghrib di luar rumah. Nggak pakai dalil, Pak. Sekarang kita sudah ngaji, sudah belajar, baru tahu. Ternyata kalau maghrib di luar rumah, ternyata banyak jin ummu sabyan berkeliaran mengganggu anak-anak kita. Benar ya? Kenapa? Karena apa yang ditonton bisa jadi tuntunan. Nah, sholawat ini kan tontonan sekaligus tuntunan, Pak. Ini kan seninya Islam ini. Kalau tadi kan seninya Kota Waringin Barat, pantun saloka. Betul? Seninya Islam mana, Ustaz? Sholawat. Islam lahir melahirkan seni, Islam datang melahirkan seni. Mana buktinya Islam datang melahirkan seni? Tengok Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Tala'al badru min saniyatil wajabasyukru mada'alil. Seni nggak ini, Pak? Seni. Nabi yang ngajarin tuh, Bang. Makanya seninya Islam itu menggambarkan akhlaknya Islam, Pak. Maka pernah nggak kita tengok, Bu, orang kalau main kosidahan, pakaiannya terbuka, auratnya nampak, pernah nggak? Mana nampak, santun pakaiannya, Bu, kompak, bajunya kompak, satu nyicil, yang lain ngangsur. Di kampung saya gitu, bener, Cok. Satu jadi vokalis, yang lain jadi backing vokal, kan gitu. Dari dahulu hingga sekarang, di belakang syalalalalala. Lu betul nggak? Kaum wanita gemar berdandan syalalalalala, berhias diri berbusana rapi, berseri-seri sepanjang hari. Itu yang nyanyi setengah mati sama yang syalalalala itu bayarannya sama itu.
Lebih enak yang shalalalala. Bener Pak, tertib Pak, tertib. Nggak ada di situ judi gaplek, nggak ada. Orang main dadu nggak ada, orang main domino nggak ada, orang main slot nggak ada, orang main skater nggak ada. Kenapa? Isinya nasihat. Cocok Pak Kapolres? Gitu. Makanya kalau mau aman kobar ini, rajin-rajinlah sholawat. Jangan pas hari jadi, kalau bisa tiap bulan. Aku aja pun diundang nggak apa-apa lah. Loh ini bener Bang. Ini dari dia bawakan lagu sudah tertib Bu. Belum goyangannya tertib Pak. Kanan kiri muka belakang, nggak lain-lain. Loh bener nggak? Dari dahulu hingga sekarang kaum wanita gemar berdandan, tuh wak ke kanan, berhias diri berbusana. Itu aja. Gak pernah aku tengok orang lagu kasidah itu goyang gergaji, nggak. Dari dahulu nggak. Loh ini bener. Artinya apa Pak? Seninya Islam itu menggambarkan akhlaknya inilah yang kita buat malam nih Pak. Makanya dengan sholawat tertib, nggak ada orang minum minuman keras, nggak ada orang main judi. Kenapa? Sholawat yang digemakan pada malam hari ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi kebanyakan kita sekarang, maaf, kalau hari jadi peringatan ini peringatan itu, yang diundang bukan sholawat. Kobar nila lain sendiri, sholawat. Diundang artis, didatangkan sound horek. Ya kan Pak, sound horek yang viral tuh, yang kalau bunyi musik pecah kaca rumah orang. Kenapa Ustadz? Karena yang diputar lagu-lagu yang nggak ngandung nasihat, lagu-lagu DJ, lagu-lagu keras tuh. Matikan lampunya dong. Oye, oye, oye. Maka jangan heran Pak kalau anak-anak sekarang ini susah dikasih tahu, susah dinasehati. Orang-orang sekarang payah diajak bener, orang-orang sekarang susah diajak baik. Kenapa? Karena yang ditonton zaman sekarang ini jarang yang bisa jadi tuntunan. Tapi malam ini kota Waringin Barat berbeda. Hari jadinya kita bersolawat mengagungkan nama Rasulullah. Ini gitu. Maka anak dulu beda mana sekarang. Anak dulu maaf, dulu ingat awak ikut main bola Pak. Ada dulu kita ikut LMI. Tahu LMI? Liga Maghrib Indonesia. Asalkan azan berhentilah awak main bola itu, betul? Kalau nggak azan teragim di masjid, teragim di musola tuh berhentilah awak tuh main bola, ya kan? Teragim di masjid. Salatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Berhenti awak main bola, pulang awak ke rumah langsung. Ya enggak Pak? Langsung selesai permainan. Kalaupun sudah bunyi teragim di masjid Bu, nggak pulang awak, emak awak datang ke lapangan bola. Tak pala awak kayu, cukup melotot aja pinggir lapangan. Hup, terasa, hup, makku marah. Cepat awak pulang. Kalau bisa jangan awak satu jalan sama emak awak. Emak awak jalur darat, kalau bisa jalur langit awak. Cepat. Kenapa? Kalau sudah melotot mata emak, hantu pun kalah dibuatnya waktu itu. Begitulah emak awak dulu mendidik, betul nggak? Coba anak sekarang Bu, maghrib belum pulang masih main bola, melotot emak tuh di pinggir lapangan sambil bawa bola tuh, sambil main dia, didatangi emaknya, mata kau mak, katanya, selesai. Kenapa? Karena maaf, yang ditonton sekarang tak jadi tuntunan. Maka jangan heran kalau anak-anak sekarang ketika diingatkan dengan kebaikan, yang diingatkan malah dilaporkan sama Pak Polisi.
tengoklah Pak di TV, gara-gara merokok ditegur sama gurunya, rame demo anak-anak sekolah. Betul? Kenapa? Karena yang ditonton tak bisa jadi tuntunan. Hari ini Bu, kalau kau memang bisa dirasa mendidik anakmu, bisa ngasih pelajaran anakmu Pak, silahkan kau buat sekolah sendiri, kau kasih mata pelajaran sendiri, kau buat ijazah sendiri. Jangan guru yang sudah mengajarkan ilmu kepada anakmu, malah ketika mengingatkan anakmu, malah kau laporkan balik. Mikir. Geram Pak kadang-kadang Pak. Itu tadi yang merusak Pak. Kenapa? Orang tua kita dulu mendidik dengan nasihat. Nangis anak tuh, nangis anak. Nangis anak. Diambilnya anak tuh. Digendong anak tuh Pak. Ditimang. Betul? Tidurlah nak, tidur. Tadi udah nyusu, tidurlah nak. Ayah kau nak gantian nyusu ini, kata mak. Tidurlah, tidur. Nah kan gitu kira-kira. Wah, anak tak tidur, tengok, dimasukkan, diambil tali tambang, diambil sarung, diikat sarung tuh pakai tali tambang, diikatkan ke balok, dimasukkan anak tuh dalam ayunan Pak, dibuat buayan. Ya kan? Nyanyi emak tuh. Buah hatiku, junjungan jiwa, tidurlah tidur hai sayang, mama dodoikan oi sayang, dodoi si dodoi, oh dodoi si dodoi. Tengok dalam ayunan anak belum tidur, ganti lagu lagi. Elok-elok tuan begantung, jangan begantung di dagan rapuh, di batu besar jarang kesandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Tengok enggak tidur juga, keluar lagu Pamungkas, bila Israel datang hampiri, wo tepi cing mata anak tuh terlelap. Kenapa Ustadz? Yang dinyanyikan malaikat maut, apa nggak jantungan anak dalam ayunan doang? Tapi begitu pun yang dikeluar dari lisannya adalah nasihat. Coba ibu-ibu sekarang menangis anak tuh, campakkan anak tuh di tempat tidur, dikasih apa? Nah, kan ngaku Pak tuh. Maka hari ini dengan sholawat itulah melembutkan hati kita, membuat kita hari ini menjadi orang yang alam nasroh laka sodrok. Allah bukakan dada kita selapang-lapangnya. Untuk apa Ustaz? Untuk melihat ayat-ayat kauniyah Allah. Begitu besarnya ternyata ciptaan Allah. Jangan kita yang hari ini, apa yang dititipkan dikasih Allah hari ini, membuat hati kita keras, merasa paling bisa, merasa paling benar, merasa paling sanggup. Padahal apa? Sifat ini hanya karena kerasnya hati kita dengan apa yang kita punya hari ini. Padahal nggak ada apa-apanya dengan kuasanya Allah Subhanahu. Maka dengan sholawat itu melembutkan hati kita. Selamat awak dari kerasnya hati. Insya Allah. Sampai jam berapa nih? Saya tadi ceramah jam berapa Pak Kabak? Jadi sampai jam berapa ini? Nah, sampai subuh. Gini loh, maksudku gini. Saran boleh, cuman pakai pikiran lah. Aku tadi ceramah jam 9, ini sudah setengah 11, sudah 1 jam setengah. Terakhir ya. Cemana Bu? Cemana ini Bu? Harus ada MOU lah ini, hitung lembur. Yang ketiga, sholawat itu menyelamatkan kita ketika kita wafat Bapak Ibu. Matinya kita semua ini nanti, betul? Ibu mati nggak?
Bapak mati enggak? Kalau ibu boleh milih, mana yang bagus mati duluan? Suami atau istri? Kau bandel kali kau dari tadi kau ya. Masih suami pula yang mati. Sekali-sekali kalau mati itu mengalah, nah apa kalian? Saya lupa, saya kalau ditanya, Ustadz kalau lah boleh milih Ustadz, siapa yang bagus mati duluan? Ustadz atau istri? Ku pegang firman Allah, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin perempuan. Pemimpin itu kan pengalah, Pak, mengalah dia. Jadi kalau ditanya, Ustadz, mana yang lebih bagus mati duluan? Ustadz atau istri? Aku mengalah, biar aja dia dulu, aku belakangan. Aku bilang, mengalah aku. Nanti kita semua ini bakal mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, wakil bupati, ketua DPR, Pak Danlanut, Pak Kapolres, Pak Kadis, Ustadz Ucai. Oke, awak semua ini bakal mati. Nanti Bu, ketika kita mati, Allah nanti akan bangkitkan kita lagi. Ketika awak bangkit dari kubur itu, manusia itu bakal bawa amalnya masing-masing. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau sebesar biji zarrah kebaikannya Allah tunjukkan. Kalau sebesar biji zarrah kejahatannya Allah pun juga nampakkan. Ketika manusia bangkit, nanti manusia ini akan kalang kabut. Kemana kalang kabutnya? Cari selamat. Semua cari selamat masing-masing. Akan terjadi pengkhianatan besar-besaran. Kenapa? Karena masing-masing kita cari selamat. Suami lupa sama istri, istri tak peduli sama suami. Orang tua tak ingat anak, anak tak peduli orang tua. Kita akan cari selamat masing-masing. Kenapa? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Waktu itu manusia bangkit bagaikan anai-anai yang bertebaran. Apa anai-anai itu, Ustaz? Ada yang mengatakan anai-anai itu kunang-kunang. Ada yang mengatakan anai-anai itu laron. Laron ngerti? Karena ada binatang yang habis hujan keluar, yang sayapnya tipis itu, yang berseraan itu. Manusia waktu itu macam begitulah, berserak sana, berserak sini, berkumpul sana, berkumpul sini, payah disatukan. Kenapa Ustaz? Waktu itu cari selamat kita. Ditegaskan dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan Sahihun Bukhari Muslim, kata Nabi, nanti manusia ketika bangkit dari dalam kubur, andai kata dulu dia, nanti dia dibangkitkan bersama orang yang dia cintai, lalu orang yang dia cintai ditarik ke dalam neraka, maka dia akan pergi meninggalkan orang yang dia cintai. Contoh, umpama jangan ada yang amin, tak tolong aku ya. Ini contoh, meninggal aku sama biniku, umpama. Meninggallah saya sama bini saya, Pak, bebarengan. Pas meninggal itu dikuburkan kami bebarengan, bangkit pun bebarengan. Istriku ditarik ke neraka, maka aku akan pergi meninggalkan istriku, Bu. Takkan dia ku tolong. Kenapa? Ustadz biarkan istri ditarik ke neraka? Wow, daripada kita terlibat. Ini betul ini. Kenapa terlibat loh? Aku tahu kartu as dia, dia tahu kartu asku. Kalau nanti dia ditanya malaikat, apa nggak buka mulut dia? Apa nggak terbawa-bawa kita kan? Bagus lari kita sporing, Pak. Sporing awak lari, Pak. Ini terjadi nih, Pak, sporing lari. Walaupun ujung-ujungnya ketangkap, paling tidak bisa awak merokok 3 batang dulu. Cari inspirasi, betul. Bener ini, Pak. Daripada terlibat, sangkingkan mau cari selamatnya kita, begitulah kita, Pak. Kita tinggalkan orang yang kita cintai, berkhianat kita waktu itu. Kalang kabut, carut marut manusia waktu itu. Tapi tengok,
di keadaan kalang kabut, di keadaan carut marut, ada satu sosok laki-laki yang dia datang mencari umatnya, Pak. Aina ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Siapa kira-kira yang datang? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Di saat kita cari selamat masing-masing, tapi Nabi datang untuk menyelamatkan kita. Aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku. Loh, rupanya Nabi nggak tanda sama kita, Ustaz. Nabi bukan nggak tanda, tapi yang salah itu kita. Apa salahnya kita, Ustaz? Kita hari ini taunya cuman mengaku-ngaku sebagai umat Muhammad. Ingat, Pak, kita hari ini taunya cuman mengaku-ngaku sebagai umat Rasulullah. Orang yang ngaku-ngaku belum tentu diakui. Simak, orang yang ngaku-ngaku belum tentu diakui, tapi orang yang sudah diakui tak perlu ngaku-ngaku, Pak. Ini dia sekarang. Kita ini hari ini ngaku-ngaku sebagai umat Nabi. Orang yang ngaku-ngaku ini belum tentu diakui, Pak. Kenapa gitu, Ustaz? Saya kalau ditanya, "Cai, kenal kau sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi utusan Allah, pembawa risalah kebaikan dari Allah melalui perantara malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Muhammad disampaikan kepada umatnya. Aku termasuk umat Rasulullah. Aku kalau ditanya, aku tahu siapa Muhammad. Tapi kalau pertanyaan itu dibalikkan, kira-kira Rasul kenal nggak sama aku? Kenal nggak sama aku? Belum tentu Rasul itu kenal sama aku. Sama aku aja belum tentu kenal, apalagi samamu. Pede kali enggak gitu. Jadi supaya aku ini nggak ngaku-ngaku, supaya aku diakui cemana, Ustadz? Supaya kita ini, aku ini diakui sebagai umat Muhammad. Ya kalau aku supaya diakui, rajinlah ku sapa. Cemana caranya? Ya rajinlah awak membasahkan bibir awak ini dengan sholawat. Rajinlah awak berhadiahkan sholawat untuk Rasulullah. Rajinlah awak ikut majelis sholawat. Supaya apa? Supaya Nabi kenal dengan kita. Saya dengan Ibu Hajah Nur Hidayah, Bupati Kota Waringin Barat. Saya kenal dengan beliau, tapi beliau belum tentu kenal dengan saya. Kan begitu, Bu? Umpama ini, umpama. Iya gitu, Bu. Biar cepat ini, Bu. Ya kan? Saya kenal dengan Bu Nur Hidayah, tapi Bu Nur Hidayah belum tentu kenal sama saya. Tapi setiap kami ketemu, beliau selalu saya sapa. Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam. Pertama biasa aja. Besok ketemu lagi. Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam. Mulai bertanya Bu Hajah sama Pak Wabub. Pak Wabub, siapa itu? Kalau jumpa sama aku selalu ngasih salam. Itulah Ustadz Ucai itu. Kata Pak Wabub, oh itu Ustadz Ucai. Kata Ibu Bupati kan. Besok ketemu saya dengan Ibu Bupati sama Bu Hajah Nur Hidayah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ustadz Ucai. Awalnya cuek tapi bisa kenal. Kenapa? Karena setiap ketemu ku selalu ku sapa, selalu ku sebut namanya, selalu beliau ku kasih salam. Begitulah kita ini dengan Rasulullah, Pak Bu. Bagaimana kita mau dikenal sama Nabi, dikenal dengan Rasulullah, kalau kita saja tak pernah memberi salam, tak pernah menyebut nama Nabi, tak pernah menyenangkan Nabi dengan sholawat menyebut-nyebut namanya, Bapak Ibu. Maka kita ini cuma ngaku-ngaku, belum tentu awak diakui. Maka nanti bangkit kita dari kubur, Nabi itu akan cari, aina ummati, mana umatku, mana umatku, mana umatku. Ternyata orang yang rajin sholawat di dunia, ketika bangkit dari kubur, Bapak Ibu, ada bedanya sama orang yang nggak pernah sholawat. Apa bedanya? Orang yang rajin sholawat, begitu bangkit dari kubur, wajahnya memancarkan cahaya. Disinilah Nabi akan tanda dengan dia. Oh, ini umatku yang rajin sholawat. Kenapa? Karena ada bedanya orang yang mau sholawat sama nggak mau sholawat. Oh, wajahnya memancarkan cahaya. Oh, Ucai ini rajin sholawat ini. Oh, tarik lagu rap. Ayo Cai, kata Rasul. Oh, ini Pak Haji Ruslan ini rajin sholawat. Selamatlah Pak Haji.
Oh, ini Bu Haja Nur Hidayah ini, Bupati Kota Waringin Barat, rajin sholawat ini. Rap, selamatlah kami. Selamatlah Ibu. Oh, ini tim Hadro ini, rajin sholawat. Selamatlah orang ini. Tim Hadro, saya, Ibu Bupati, suaminya, selamatlah kita. Kita selamat, Pak. Kalau orang bapak belum tahu lah nasib kami, nasibnya gimana kan. Yang jelas kami selamatkanlah dulu diri kita kan, Pak. Selamatlah. Orang ini yang megang tanda tangannya agak payah kalau nggak diselamatkan, Bu. Selamatlah kita, Pak. Saya, Bapak, Ibu sholawat sama tim Sahadroh itu sholawat. Selamatkan. Oh, Kabak Kesra selamatlah, selamat. Selamat Pak Kabak, selamat Pak Kabak. Daripada di cancelnya pesawat gue besok. Selamatlah kami kan. Wah. Wadin Nabi ditengok umatnya sudah banyak yang rajin sholawat, ditengok ke surga. Wah, udah banyak umat rupanya masuk di surga. Senang Nabi, bahagia Nabi, gembira Nabi. Tapi kan Nabi teringat ada surga pasti ada neraka. Nabi lari ke neraka. Begitu tengok di neraka, Pak, wih, ya Allah, menangis Rasulullah. Ya Allah, masih banyak rupanya umatku di neraka ini. Ya Allah, orang kobar semua ini. Ditengok, ya Allah, itu Pak Wabub di sana. Pak tengok, sebelahnya ketua DPR pula. Menjerit dua orang ini, tolong. Tengok, ya Allah, Pak Dan Lanut itu, wah, di tengah-tengah orang habis. Pak Kapolres tengok, wah, itu kadis-kadis semua itu, ya Allah. Kita aman, Bu, kita udah selamat. Tengok lagi ke kanan, ya Allah, wakil ketua DPR itu habis. Rupanya di sana semua menangislah Rasulullah. Rasul menangis, kemana Rasul lari, Pak? Rasul lari ke bawah aras, bersujud kepada Allah. Menangis di bawah aras, berdoa kepada Allah, bersujud. Apa doanya? Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Tolong umatku ya Allah. Angkat umatku dari neraka ya Allah. Demi Allah, Rasul tidak bangkit dari sujudnya sebelum doanya diangkat oleh Allah. Maka diangkat doa itu, apa kata Allah? Kum ya habibi, bangkit kau wahai kekasihku. Jangan kau nangis, jangan kau merengek macam begini. Apa yang kau mau ngomong, apa yang kau minta ngomong. Jangan kau ngerengek, jangan kau menangis begini. Kau ini kekasihku, kau mau apa ngomong. Aku mau ya Allah, selamatkan umatku yang di neraka. Tengok, Bu, Nabi nggak mikirkan dirinya, tapi Nabi mikirkan kita umatnya, Pak. Selamatkan umatku ya Allah. Umat yang mana? Umatku yang ada di neraka. Umatmu di neraka banyak. Yang mana? Orang Kobar. Orang Kobar hampir separuh di sana semua. Yang mana ini? Yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka sebesar biji kurma ya Allah. Ada iman kita, Bu, di hati sebesar biji kurma. Selamat kita, Pak. Apa kata Allah? Hei Muhammad, pergi kau ke neraka, selamatkan umatmu yang ada di neraka tuh. Rasul lari ke neraka, diketuknya pintu neraka tuh. Assalamualaikum. Nah, kan nampak penghuni neraka kan? Kan udah nggak perlu ku jelaskan lagi, Pak. Jadi cuman lagi. Kan udah A1 model begini nih. Jadi cuman lagi. Panas. Dijawab sama malaikat Malik. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Muhammad. Oh, kau Mat? Iya, Li. Kejap ya, Mat. Oke, Li. Bukanya pintu neraka itu. Sehat, sehat. Apa cerita, Mat? Biasa, umatku banyak di sini. Umat yang mana? Orang Kobar. Orang Kobar, oke. Orang Kobar rata-rata di sini semua, Mat. Yang mana satu? Yang di hati mereka ada iman sebesar biji kurma. Oke. Malik lompat ke lautan api neraka, diangkatlah orang-orang yang punya iman sebesar biji kurma itu, Pak. Diangkat, dicuci di telaga Al-Kausar, dibersihkan, disemprot, diberus, di blender, semualah. Supaya habis kerak-kerak neraka tuh. Dicuci di telaga Al-Kausar, bersih balik, ganteng umat Muhammad yang punya iman sebesar biji kurma.
Begitu diangkat dari telaga Al-Kausar, pintu neraka ditutup. Ditanya sama Malik, Nabi mengabsen. Udah semua ini? Udah. Nggak ada yang tinggal? Nggak ada. Yakin kau Malik? Nggak ada yang tinggal? Yakinlah. Dari mana kau yakin? Aku kan ngangkat sesuai data. Data ini kau dapat dari mana? Dari Dinas Disduk Capil. Dari sana dapat. Iya, inilah orang-orangnya. Oke, kan gitu, Bu. Wah, tengok diperiksalah sama Rasulullah. Oh iya, udah semua ini. Tengok, Pak Wabub belum. Belum, Pak. Ketua DPR sama. Kadis-kadis itu sama di sana semua. Belum. Masa belum? Nggak ada nampak, nggak ada. Setengah mati aku nyari, nggak ada. Di daftarnya pun bolak-balik nggak ada namanya. Iya, oke lah. Nabi lari lagi ke bawah aras. Menangis lagi Nabi di bawah aras. Selamatkan lagi umatku ya Allah. Umat yang mana lagi? Orang Kobar belum selesai, masih banyak. Ada lagi, ada. Yang mana lagi? Yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka sebesar biji jagung. Maka sama emak ayah dia sukses di dunia, berhasil dia di dunia. Dunia dalam genggamannya, kenikmatan dunia dia rasakan, tapi dia durhaka kepada emak ayah dia. Maka di situ nanti ketika mati dia akan payah. Hebat dia di dunia, jadi wali kota, jadi wakil wali kota, jadi kapolres, tapi sama emak ayah dia durhaka. Mati kalian payah. Kalian bertiga lah yang duduk bersandingan, payah mati kalian. Ustadz dia dikenal di mana-mana, dipanggil orang kemana-mana, populer dia, orang kenal sama dia, tapi dia durhaka sama emak ayah dia. Mati dia pun payah, sekalipun dia ustadz. Termasuk yang ngomong ini. Bener, Bu. Ya serius. Loh, hari ini siapa yang gak kenal kita? Ya bener, Bu. Ini punya aku yang di sana, kalian mbak kemari nggak? Kalau putih juga elok air mancur nih ku tenggak. Alhamdulillah. Macam aku botolnya halus. Nggak ada mie ayam Mas Holik. Sekalipun dia ustadz hebat dikenal orang, hari ini siapa yang tidak kenal kita, Bu? Betul? Lemah, bukan sombong. Bener, Bu. Ya. Ini maaf. Ini saya hari ini di kota Lubuk Linggau. Kemungkinan besok saya balik ke Sumatera Utara. Saya balik istirahat, kontrol kesehatan. Karena akhir Agustus sampai nanti Desember saya sudah berjadwal. September nanti saya tur 3 negara. Lo bener Pak Wali. Jepang, Korea, Hong Kong. Loh, bener. Kalau diundang. Ya kalau nggak diundang ngapain bertingkah aku sampai ke sana? Kau sepele kali kau sama aku kau ya. Hebat dia, dikenal orang dia di dunia, populer dia, tapi maaf, durhaka dia sama emak ayah dia, mati dia payah. Maka hebat-hebatnya kita di dunia ini kalau tak ada doa emak dan ayah kita nggak jadi apa-apanya kita ini. Betul? Awak jadi wali kota kalau nggak ada doa emak ayah apa bisa? Berat Pak. Awak kalau nggak ada doa emak ayah apa bisa jadi wakil wali kota? Beratlah. Awak kalau nggak ada doa emak ayah bisa awak jadi kapolres Pak? Alah.
Berat Pak. Maka kita hari ini jangan awak pernah sombong. Tengok perjuangan emak awak melahirkan tubuh. Ya Allah. Melahirkan 9 bulan 10 hari Bu. Ya Allah. Iya hamil. Inilah salah orang tahu aja. Salah dia nggak pernah dia sadar ya. Hamil Bu. Perempuan tuh hamil 9 bulan 10 hari ya Allah. Ada yang 2 tahun. Begitu kontrol awak pikir hamil. Rupanya busung lapar ibu tuh.